Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah kita haturkan atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan pada kegiatan MPLS tahun ajaran 2020-2021. Salawat salam kita haturkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 21 Kota Bekasi, Ibu Hajah Ria Murdiati MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Hajah Arena Rita Penny MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Marhadi SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Ibu Hajah Sri Utari MPD, Wali Murid, siswa-siswi baru kelas 7 tahun ajaran 2020-2021. Dan tentunya yang saya banggakan siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 21. Ibu mengucapkan selamat datang siswa-siswi baru kelas 7 SMP Negeri 21 Kota Bekasi, ya. Selamat menempuh belajar di sekolah baru. Tentunya pasti berbeda dengan sekolah sebelumnya. Jadi selamat mengenal, selamat beradaptasi, dan mudah-mudahan menambah semangat belajar kita sehingga bisa mempunyai prestasi ketika nanti selesai di SMP Negeri 21 Kota Bekasi. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Budiah. Saya berprofesi sebagai guru bimbingan konseling, dan saat ini tahun ajaran ini Ibu diberikan tugas untuk membimbing kelas 8. Pada slide PowerPoint ini ya ada foto guru BK, ya, diantaranya bisa dilihat dari kanan ke kiri, ya. Yang pertama adalah Bapak Haji Taufik SPD. Beliau ditugaskan untuk membimbing kelas 9. Lalu yang di tengah adalah Ibu, ya, saya, ya, Ibu Dia Fauziah yang ditugaskan membimbing kelas 8. Dan satu lagi adalah Ibu Ayu Yulia SPC, ya. Beliau ditugaskan menjadi guru BK kelas 7. Bahwa bimbingan konseling adalah proses interaksi, ya, antara konselor adalah guru BK begitu, dengan siapa nih? Dengan siswa atau konseli di sini, ya. Konseli, ya, dengan konseli baik secara tatap muka, ya, berhadapan langsung, ya, misalnya pada saat konseling individu, bimbingan kelompok begitu, ya, berhadapan langsung begitu, tatap muka, atau tidak langsung, misalnya pada saat online, ya, atau papan bimbingan dan lain-lain. Nah, supaya apa atau agar apa, ya, agar konseli atau siswa, ya, dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat memecahkan masalah yang sedang dialaminya, ya, tentunya sesuai dengan tugas perkembangan. Nah,
untuk usia SMP kelas 7, untuk tahap perkembangannya, ada yang tahu apa? Apakah masih anak-anak? Ya. Nah, untuk tahap perkembangan SMP kelas 7 sudah memasuki fase remaja awal. Ya. Artinya tanggung jawabnya berbeda dengan anak-anak, ya. Kemandiriannya tentu berbeda dengan fase anak-anak, ya. Dalam kode etik guru BK ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apabila nanti ada proses konseling, ya, nah dilihat bahwa ternyata data ataupun keterangan tidak layak diketahui oleh orang lain, maka guru BK wajib untuk merahasiakan. Pada saat apa kita perlu berkonsultasi atau bertemu dengan guru BK? Ya, ada beberapa yang bisa menjadi panduan siswa-siswi kelas 7, ya. Jika kita mengalami masalah, misalnya masalah belajar, contohnya saja ingin meningkatkan konsentrasi belajar, begitu. Lalu yang selanjutnya masalah peminatan atau karir, ya. Misalnya kalau untuk kelas 7 bisa memilih eskul, ya. Nah, jika ada kendala, ya bisa berkonsultasi dengan guru BK. Misalnya bingung dalam memilih eskul, bingung dalam memilih sekolah lanjutan, begitu. Nah, kami guru BK siap untuk mengarahkan. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan masalah dengan teman, ya. Apalagi sebagai manusia kita senantiasa berhubungan dengan orang lain, berinteraksi, ya. Pastinya ada konflik atau masalah, ataupun mungkin ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, begitu ya, yang ternyata menyinggung perasaan orang lain, dan kita sulit untuk memecahkan masalah tersebut, maka bisa berkonsultasi dengan guru BK. Dan yang selanjutnya adalah masalah pribadi, misalnya masalah dengan orang tua, begitu ya, masalah dengan keluarga, atau masalah lain yang sifatnya lebih pribadi, lebih ke diri sendiri. Bimbingan konseling, nah kita masuk ke intinya, yaitu materi tentang PPK. Ada yang sudah pernah mendengar PPK? Sudah atau belum? Ya, PPK itu singkatan dari penguatan pendidikan karakter, ya. Sebelum kita tahu lebih lanjut mengenai PPK, ada yang sudah tahu tentang karakter? Apa itu karakter? Sudah tahu belum? Ya, karakter itu adalah ciri khas seseorang, ya, yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan, ya. Jika kesehariannya dia biasa bangun siang, maka ya lama-kelamaan dia itu bisa menjadi karakter. Atau jika kebiasaan dia bicara tidak sopan dengan orang lain, maka itu bisa menjadi karakter jika tidak dihilangkan dari sekarang, seperti itu. Jadi karakter ini adalah ya ciri khas seseorang yang sangat kuat, yang sangat terlihat, gitu ya, yang dapat dilihat oleh orang lain, yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter, ya? Pendidikan karakter ini adalah atau penguatan pendidikan karakter ini adalah gerakan pendidikan di sekolah, ya, untuk memperkuat karakter tadi, ya. Karakternya seperti apa, ya? Karakter yang memiliki harmonisasi, ya, antara olah hati, ya, olah rasa, lalu olah pikir dan olahraga, ya, sehingga dia memiliki hati yang baik, begitu, pikiran yang baik, berperilaku yang baik, dan tentunya didukung oleh
masyarakat dan lingkungan sekitar dan juga keluarga. Nah, apa sih tujuannya begitu ya? Tujuannya ya tentunya siswa ataupun peserta didik ya nantinya akan menjadi fondasi pembangunan fondasi negara ini, negara bangsa Indonesia. Nah, kami sangat mengharapkan generasi ke depan menjadi generasi yang lebih baik lagi. Apalagi tahun 2045 ya sangat digencarkan yang dinamakan generasi emas yang memiliki budi pekerti yang baik, etika yang baik, ya, moral yang baik ya, sesuai dengan Pancasila. Ya, untuk selanjutnya ada yang sudah tahu tentang tepuk PPK? Sudah? Ya, mungkin ketika SD sudah diajarkan mengenai tepuk PPK. Ya, kita coba bersama-sama ya. Tepuk PPK terdiri dari 5 kata ya. Yang pertama itu adalah religius, nasionalis, lalu mandiri, gotong royong, dan terakhir integritas. Untuk gaya ataupun gerak tangannya ya. Kalau religius berarti seperti ini, ya, nasionalis seperti ini, lalu mandiri seperti ini, ya, lalu yang selanjutnya gotong royong seperti ini, dan yang terakhir integritas seperti ini. Kita coba ya. Ya, untuk selanjutnya ya. Selain materi PPK, Ibu juga akan menyampaikan mengenai etika pergaulan, ya. Mungkin tadi Ibu sedikit sudah sampaikan bahwa setiap manusia pastinya akan berinteraksi dengan orang lain, ya. Dan ketika kita ingin berinteraksi dengan orang lain, ya, diperlukan etika dan pergaulan, ya, dalam berhubungan dengan orang lain. Sehingga kita dapat nyaman ya dalam bergaul dan tidak merugikan diri kita maupun orang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan etika pergaulan ya? Etika pergaulan itu adalah sopan santun ya atau tata krama yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma ya yang berlaku, baik norma agama ya, kesopanan ya, adat, hukum, dan lainnya, baik di lingkungan sosial ya, dalam bentuk tatap muka ya, kita bertemu langsung begitu, ataupun yang sekarang sedang ini nih, yaitu dalam bersosial media ya, apalagi jiwa-jiwa remaja nih, usia kelas 7 remaja awal sangat ingin ataupun sangat senang memiliki teman yang banyak begitu, dan temannya pun tidak lewat bertatap muka, lebih senang dengan sosial media, contohnya saja Instagram begitu, lalu mungkin ada yang suka YouTube juga begitu, lalu Twitter, Facebook, dan lain-lainnya, bahkan WhatsApp begitu ya. Nah, itu juga diperlukan etika pergaulan dalam bersosial media. Ada budaya yang ditonjolkan gitu ya, yang berkaitan dengan etika pergaulan, yaitu budaya 5S. Apa? 5S ya. Yang pertama itu adalah senyum. Senyumnya bagaimana? Coba dicoba di rumah, senyum. Ya, senyum ya. Lalu yang kedua itu adalah sapa. Ya, sapa, dan yang ketiga adalah salam. Ya. Salam, yang keempat yaitu sopan, dan yang terakhir adalah santun. Jadi diharapkan siswa-siswi SMP Negeri 21 baik itu kelas 7, kelas 8 dan 9 memiliki budaya yang dalam bergaul ya. Yang pertama itu senyum ya, sapa, salam ya, lalu sopan dan santun. Ya, kalau senyum itu yang pertama dulu, yang senyum ya. Senyum itu pastinya sangat berdampak baik untuk kita. Ya, kalau dalam agama ya,
senyum itu sedekah begitu. Kalau dalam ilmu kedokteran ya, senyum itu ternyata meringankan otot-otot kita gitu, sehingga menghilangkan stres, bisa bilang seperti itu. Ya, ketika kita cemberut itu tegang otot kita. Nah, ketika kita senyum itu lebih mengendur sehingga menghilangkan rasa penat atau stres. Nah, dan tentunya itu menjadi kebiasaan baik ketika kita bertemu dengan orang lain ya, diawali dengan senyum begitu. Dan pastinya diterima baik juga oleh orang yang berada di dekat kita gitu. Untuk selanjutnya sapa ya. Sapa itu dengan apa biasanya? Ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang agama Islam begitu ya, atau selamat pagi, selamat siang begitu. Dan itu pun terhadap guru ya, kita juga harus lakukan baik di sekolah, lingkungan sekolah maupun di lingkungan di luar sekolah gitu. Ya, sehingga ya kita memiliki etika pergaulan yang baik ya, tidak hanya di sekolah saja, tapi di luar misalnya cuek itu terhadap guru, tapi di sekolah ya tetap sama begitu, di sekolah maupun di luar. Nah, salam ya, untuk salam ya, kalau untuk ke guru ya, budaya di SMP Negeri 21 yaitu kalau dulu itu salim tahu ya, cium tangan begitu. Nah, dengan kondisi yang saat ini ya mungkin kita cukup dengan seperti ini, bisa ya, ketemu dengan guru misalnya Assalamualaikum Ibu, Assalamualaikum Bapak, seperti itu ya. Jangan lupa senyumnya, jangan lupa sapanya tadi ya. Lalu juga sopan dan santun sesuai dengan norma yang berlaku ya, baik dengan guru maupun dengan teman ya. Contohnya bagaimana kata-kata yang kita keluarkan. Kadang ada bisa dibilang apa ya, hilaf mungkin ya, hilaf apa kebiasaan ya, untuk berbicara yang tidak pantas. Contohnya kata-kata yang kotor, yang berbau pornografi ya, lalu yang berhubungan dengan hewan yang tidak pantas dikatakan ke orang lain ya, bahkan kecenderungannya bisa membuli orang lain. Nah, itu termasuk kata-kata yang tidak sopan dan tidak santun ya. Dan pastinya orang akan beranggapan buruk terhadap kita, dan akibatnya apa? Kita tidak memiliki teman. Kiat etika pergaulan apa yang memang cocok ya untuk usia-usia remaja nih ya. Perlu diketahui ya, usia remaja awal itu adalah usia di mana sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan ya, baik itu lingkungan keluarga, baik itu lingkungan pertemanan ya, maupun lingkungan sekolah seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan ya sebelumnya ya, bahwa ketika kita ingin memiliki karakter yang baik, maka kita perlu melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, tentunya ketika kita melakukan kebiasaan yang baik dalam bergaul, ya insya Allah ke depannya ya kita akan memiliki karakter yang baik, dan itu pasti juga disukai oleh orang-orang di sekitar kita ya. Coba bayangkan kalau kita tidak disukai oleh orang di sekitar kita, mungkin setiap hari untuk keluar saja pun kita takut ya, karena bisa dibilang ya berkelahi lah, diajak berkelahi lalu berantem lah begitu. Pasti hidup kita dipenuhi ketakutan. Karena itu diharapkan ya kita memiliki etika pergaulan yang baik. Nah, karena remaja ini sangat mudah dipengaruhi ya, maka yang pertama kiatnya adalah, yang paling pertama adalah kiatnya dalam bergaul itu, yang pertama ya, diingat ya, yang pertama ini memiliki teman atau berteman dengan teman yang berakhlak atau orang yang berakhlak baik. Ya, selanjutnya sekian dari Ibu ya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan, dan terima kasih banyak juga atas perhatian yang sudah siswa-siswi SMP Negeri 21 ya sudah mendengarkan Ibu ya dari tadi ya. Ibu harapkan tidak mengantuk ya atau malah tidur ya, tapi justru semangat ya ke depannya, punya
tinggi ya, keinginan yang kuat ya, tekad ya, bahwa saya harus berprestasi di SMP Negeri 21, saya harus membanggakan di SMP 21, dan saya harus menjadi generasi yang hebat di SMP 21. Ya, ketika nanti lulus ya, menjadi orang-orang yang sukses tentunya, insya Allah. Ya, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon Ibu pamit maaf ya. Sekali lagi pasti tidak ada gading yang tidak retak ya. Sekali lagi Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.